Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syafrika Widanara, absen 19, dengan NIM 224176002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari data warehouse yang telah saya lakukan sebelumnya. Untuk soal nomor pertama adalah unduh file Toko Barokah melalui link berikut. Saya sudah melakukan download file dan hasilnya tersimpan di file download ini. Kemudian untuk yang nomor 2, analisis struktur database. Untuk analisis struktur database itu dari sebelah ini. Bentar. Sebelumnya saya sudah membuat seluruh tugasnya, kemudian saya baru merekodnya agar tidak terjadi durasi waktu yang terlalu lama. Jadi kalau ada error, saya perbaiki dulu. Nah, untuk desain database-nya itu seperti ini. Eh, Pada tabel pembeli itu terdapat dua kolom dengan ID member sebagai financinya, lalu ada kolom username dengan tipe data varchar, lalu ada ini tabel produk. Tabel produk itu atributnya ada ID produk sebagai primary key, kemudian ada nama produk, ada satuan, dan juga ada harga. Lalu pada tabel penjual ada dua atribut, yaitu ID penjual sebagai primary key-nya, kemudian ada nama penjual juga dengan tipe data varchar. Kemudian untuk yang transaksinya itu ada primary key-nya sebagai ada nomor transaksi sebagai primary key-nya, kemudian ada ini foreign key ID penjual dan juga foreign key ID pembeli. Kemudian pada detail transaksi ada kode transaksi sebagai primary key-nya. Kemudian ada foreign key ID produk, lalu ada foreign key nomor transaksi, dan ada quantity. Quantity-nya itu milik produk. Kemudian ada nomor 3 adalah list KPI yang akan saya lakukan. Nah, untuk nomor 3 ini saya menggunakan itu ada seorang pembeli yang memiliki pembelian terbanyak pada suatu produk seperti itu. Gitu. Jadi kayak misal ada itu senawar. Nah, senawar tuh di toko barokah ini dia sering beli barang apa aja sih? Gitu. Terus fungsi dari KPI itu sendiri, kalau kalau punya saya itu pada member yang memiliki pembelian barang terbanyak dari suatu produk itu nanti bakal dapat benefit member dari si toko barokah ini. Tuh, ini ya. Nah, ini.
Hmm, Nah, ini contoh KDI-nya. Jadi, eh, Priyanti ini membeli produk terbanyak dengan ID 16 dan total harga produk yang dibeli itu ada ini 5.557.500. Banyak ya. Nah, ID produk nomor 16 ini adalah ini 16. Oh ini, Hido Mulia Kopi. Jadi si Rianti ini tadi beli produk kopi sebanyak, nggak tahu sebanyak berapa sih. Cuma ID 16 dengan harga produk totalnya itu segini. Gitu. Nah, kemudian ini ada yang nomor 4. Berdasarkan KPI yang ditentukan, gambarkan skema data warehouse dengan ketentuan A terdiri dari minimal 2 tabel dimensi dan B terdiri satu tabel fakta. Nah, untuk tabel dimensinya sendiri, saya menggunakan tabel bin pembeli dan juga tabel bin produk. Sedangkan pada yang tabel faktanya, saya menggunakan fakta detail transaksi. Kenapa saya menggunakan tabel bin pembeli dan juga bin produk? Karena pada KPI yang saya gunakan di nomor 3, itu mereka saling berkaitan. Jadi saya menggunakan kedua tabel tersebut gitu. Nah, untuk tabel bin pembelinya, ini ganggu banget. Nah, untuk tabel bin pembelinya itu saya sebelumnya sudah membuat terlebih dahulu database yang baru, yaitu dengan nama ini, DW. Nah, DW ini adalah database yang baru yang isinya itu tabel bin produk dan juga bin pembeli sama fakta detail transaksi yang tadi. Jadi tempatnya itu di situ, bukan di toko barokah. Ini saya menggunakan yang Dewi, bukan yang Dewi toko barokah. Nah, untuk bin pembeli sendiri itu strukturnya ada ini ID number tipe datanya integer, kemudian dia primary key. Lalu yang kedua ada atribut username dengan varchar 50. Nah, pada saat pembuatan tabel bin pembeli sama bin produk, itu isi atributnya sama tipe datanya harus disamakan dengan eh, database sebelumnya. Jadi database produk yang ada di Toko Barokah itu atribut sama tipe datanya harus sama dengan di database baru, database yang ini, yang di jadi itu artinya data warehouse. Jadi saya menggunakan nama Dewi itu biar gampang nanti waktu ngerjain alatnya, biar nggak terlalu ribet gitu. Kemudian pada bin produk, nah bin produk ini strukturnya itu ada nih,
ada ID produk, tipe datanya integer, ya primary key. Kemudian ada nama produk ini itu tipe datanya varchar, lengthnya 50. Kemudian ada kolom satuan, tipe datanya varchar juga. Lalu ada harga, atribut harga. Atribut harga itu tipe datanya double. Nah, lalu ini ada fakta detail transaksi. Nah, fakta detail transaksi itu saya memasukkan ID produk, ID member, sama kuantitas. Nah, kenapa saya memasukkan 3 kolom itu? Karena 3 kolom yang ada di sini itu berkaitan dengan KPI yang telah saya buat. Dan ID produk, sama ID member itu ada pada kedua tabel ini. Kedua tabel yang saya masukkan di data dan di database baru. Nah, kalau di database yang baru itu kita bisa mengirimkan 2 kolom yang terdapat pada tabel tersebut. Gitu. Nah, lalu yang nomor 5 ini ada ini. Buatlah database OLAP menggunakan MySQL dan Pentaho untuk membantu menganalisis KPI toko barokah. Nah, untuk yang nomor 4 itu tadi, nomor 5 maksud saya, maaf, salah. Nah, untuk yang itu, saya sebelumnya sudah membuat dulu. Jadi kalau ada error-error, benar-benar saya perbaiki dulu biar biar cepat selesai dan nggak akan banyak waktu. Biar biar enak juga sih sifatnya. Gitu. Itu sudah saya buat. Jadi ini tinggal di-run aja. Dari pertama-tama, pertama-tama itu kita memasukkan tabel input pada bin produk. Nah, pada bin produk sendiri itu koneksinya saya menggunakan asal. Koneksi pada tabel input itu saya menggunakan asal. Kalau yang di tabel output, kalau yang di database lookup itu koneksinya saya menggunakan 7. Jadi saya cuma menggunakan nama koneksi asal dan 7 biar nggak bingung. Jadi saya tidak menggunakan koneksi kayak di produk atau di pembeli atau fakta detail transaksi gitu. Enggak. Soalnya kalau gitu nanti saya bingung. Dan saya cukup menggunakan ini gitu. Pertama, ketika masukkan dulu kolom tabel yang mau ditampilkan. Nah, ini keywordnya, query-nya itu select bintang from produk. Maksudnya produk itu tabel produk. Nah, koneksinya ini, bentar masih loading, koneksinya ini didapat dari ini. Nah, jadi yang tabel input itu isinya database yang lama. Nah, database yang lama itu kan toko barokah. Sedangkan database yang baru itu kan DW yang saya buat tadi. Nah, database namanya ini toko barokah karena asal dari data tersebut itu di database lama. Jadi saya menggunakan toko barokah gitu. Nah, kalau udah di setting seperti ini, jangan lupa klik tes dulu ya. Klik tes dulu, baru klik OK gitu.
Nah, setelah tabel ini berhasil di-run, itu kita tambahkan select value. Nah, select value itu digunakan buat memasuki kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Select value-nya dimasukkan kolom yang ada pada tabel produk itu dimasukkan semua di field name. Yang remain to ini buat kayak alias gitu modelnya. Jadi buat mengubah nama tampilan kolom. Kemudian kalau udah dimasukin semua satu-satu kayak gini, harga dimasukkan, terus ID produk dimasukkan, nama produk, dan satuan dimasukkan semua, baru kita klik OK. Nah, habis klik OK itu dicoba di run, kemudian kalau berhasil kan, kita lihat preview datanya. Nah, muncul harga, ID produk, nama produk, dan juga satuan. Ini kan urut ya, maksudnya harga, ID produk, nama produk, satuan. Soalnya saya masukin di sininya harga dulu. Jadi yang muncul di tabel preview ya harga dulu. Sekarang coba kita ganti kalau ID produknya yang dimasukkan dulu. Terus nama produk, terus satuan, dan harga tuh yang terakhir. Nah, ini harus diubah juga yang ringan tuh. Nah, sudah ya, sekitaran. Nah, berhasil kan? Itu tadi udah dirubah. Nah, ID produknya. Maaf, mati satu. Setelah ini udah dirubah, ID produknya jadi D1, kemudian disusul oleh kolom nama produk, lalu kolom satuan, dan juga kolom harga. Terus yang ini ada database lookup. Nah, database lookup ini merupakan tabel tujuan. Maksudnya tujuan itu tabel yang baru, database yang baru yang digunakan untuk menampilkan data yang ada di database yang lama. Nah, koneksinya ini saya buat 7. 7 itu maksudnya tujuan. Kan yang tadi asal, yang tabel ini itu asal. Terus yang database lookup ini tujuan koneksinya. Nah, yang lookup ini diisi dari itu database yang baru. Kemudian yang lookup table itu DIM product karena di database yang baru itu kan pakai DIM product ya. Nah, ini dimasukkan DIM product itu tadi. Tuh. Kemudian yang tabel salesnya ini dimasukkan satu-satu juga. Kayak tadi, kayak yang di sini. Nah, di sales value satu-satu, terus komparatornya sama dengan semua. Kemudian yang file satu itu ID produk, nama produk, satuan aja. Itu yang nama alias sama kayak yang di tab sales tadi. Kemudian yang ini sales return from the lookup table.
Nah, ini shortnya diisi sama kayak yang ini. Urutannya harus sama ya. Kalau nggak sama nanti error. Gitu. Kalau udah, klik OK. Terus di run. Tapi nanti dulu. Masukin ini juga. Misalnya saya filter row. Nah, filter row ini kan kan di kan di tabel produk itu ada 4 kolom tadi ya, kolom ID produk, nama produk, satuan sama harga. Nah, 4 kolom tadi itu dimasukkan di filter rows ini. Ini dari filenya itu diisi ID produk satu, karena kalau yang atas itu nama aliasnya. Jadi kita masukin yang bawah, yang huruf kecilnya dimasukin satu-satu. Terus yang ini itu fungsinya diisi nol, nol, bukan sama dengan. Terus yang kedua ini dikosongin aja. Terus oke. Nah, itu ditambahkan semua yang klik plus, terus ditambahin nama produk, satuan sama harga itu dimasukkan semua ya. Terus klik oke. Oh, iya. Nah, terus selanjutnya kita masukkan tabel output. Nah, di tabel output ini itu tujuannya tuh ke database yang baru. Nah, nama koneksinya itu 7. Soalnya database-nya yang baru, yang database daily, bukan database yang lama, yang toko barokah. Itu. Kalau di sini yang database lama itu cuma digunakan di tabel input aja. Jadi sisanya itu pakai database yang baru dan koneksinya pakai yang 7. Itu. Terus target skema ini diisi database yang lama, yang baru, maaf, itu. Target skemanya itu diisi database yang baru. Kemudian target table itu diisi dim produk karena ini kita lagi ngerjain dim produk. Kemudian yang specify database field itu dicentang. Nah, kalau udah tinggal di oke aja. Terus lanjut bilang. Nah, ini di blok dulu. Sebenarnya kontrol A bisa sih. Bentar. Nah, oh, nah, klik run. Ya Allah, ini kenapa lemot kursornya? Nah, bisa. Nah, nah, bisa kan? Nah, kalau udah gini, buat ngetik yang ke data, biasanya muncul sih. Nah, kolom-kolomnya muncul kan. Nah, terus itu tadi yang di produk, alatnya di produk. Sekarang ke di pembeli. Yang membeli sebenarnya juga nggak jauh beda sih sama di produk. Di sini juga sama, dan caranya juga sama kayak tadi. Pertama-tama isi tabel input dulu, kemudian tabel input diisi ini collection asal, terus query-nya kita klik select from pembeli. Nah, yang asal tadi kan sumbernya dari mana? Dari database yang lama. Dan database yang lama adalah toko barokah. Gitu. Nah, terus oke. Terus ini tambahin select value. Terus database lookup, lookup, terus filter rows, dan berakhir table output. Nah, di database lookup ini sih
seleksinya 7 sama kayak yang di produk tadi. Kemudian tabel saja itu ada ID member sama username. Soalnya kan ya yang di tabel eh, yang di tabel pembeli yang lama itu kan cuma dua doang, emang dua doang atribut ya, gitu. Jadi yang kita ya dua aja, soalnya ya emang dua. Kemudian yang terus itu sama kayak yang tadi. Terus yang terakhir itu tabel output. Tabel output isinya sama kayak yang di input. Stepnya ya maksudnya, bukan nama tabelnya. Kalau nama tabelnya disesuaikan aja sama tabel yang ingin kita tuju. Tuh. Nah, target tabelnya di pembeli, soalnya yang di database baru itu kan namanya di pembeli. Nah, ini specify database field diisi, terus klik OK. Nah, kalau udah, kita run semua. Nah, bisa. Itu. Nah, terus selanjutnya di ini, di kata. Selanjutnya kita beralih ke ini, alatnya fakta detail transaksi. Nah, oke, disclaimer dulu sebelumnya. Dia sudah bilang kalau semua tugasnya saya kerjain dulu baru di record, biar gak makan waktu lama-lama. Nah, kalau yang di fakta detail transaksi ini, bedanya dia menggunakan 3 database lookup. Lookup. Jadi yang pertama itu, ini database lookup punyanya dim produk. Kemudian yang kedua ini database lookup punyanya dim pembeli. Dan yang ketiga ini database lookup punya ini fakta detail transaksi itu sendiri gitu. Kenapa harus 3? Karena kita mau menjalankan mereka semua, makanya database ada 3 tuh. Untuk inputannya sama ya seperti sebelumnya. Di tabel input koneksinya asal, karena kan yang dituju emang database sebelumnya baru pas, jadi kita pakai connection asal. Nah, untuk untuk query-nya itu seperti ini, karena kita menggabungkan eh, beberapa tabel buat tampilin data yang dibutuhkan sesuai KPI, yang KPI nomor 3 tadi. Itu query-nya seperti ini. Nah, terus yang select value, select value-nya ya. Nah, select value-nya ini eh, dimasukkan semua file name-nya. Jadi kalau di sini ada ID pembeli ya itu dimasukkan semua ini. ID pembeli, ID penjual. Soalnya kan ini kan gabungan dari beberapa tabel yang dibutuhin. Gabungan dari tabel pembeli, tabel produk, sama tabel transaksi tadi. Makanya isinya banyak gitu. Masukkan semua ya. Nah, ring ini eh yang ini itu alias yang digunakan alias yang terdapat pada ini, alias yang terdapat pada database yang ada di database baru. Jadi di pembeli kan dia punya kolom
Bentar, lebih. Nah, yang di Bin Pembeli kan ada kolom ID number sama username. Terus kalau di Bin Produk itu ada kolom ID produk, nama produk, satuan sama harga. Terus kalau di fakta detail transaksi itu kolomnya ada ID produk, ID member, sama quantity. Nah, itu tadi dimasukkan di sini, elemennya itu. Jadi, kan tadi ada 7 kolom pada database yang baru. Nah, ini bingung biar nggak bingung aja sih, gitu. Terus kalau udah dipikir gitu. Nah, ini database lookup yang produk, yang punyanya produk. Nah, ini koneksinya tujuan, lookup skemanya pakai database yang baru ya. Kemudian lookup table-nya bin produk karena ya emang punyanya produk gitu. Nah, table type-nya itu dimasukkan semua seperti ini ya teman-teman. Yang pertama tadi tuh, bentar tadi. Nah, database lookup kedua juga sama, terus di database lookup 3 ini punyanya fakta detail transaksi. Kalau yang kedua tadi kan punyanya din pembeli ya. Ya, yang ini punyanya database fakta detail transaksi. Nah, ini nama kolomnya itu tadi kan ada di ini di database database yang baru. Kalau detail transaksi kan ada ID produk, ID member, sama kuantitas. Tuh. Ini saya namanya saya nama kolomnya saya rename jadi kuantitas biar tidak ini. Ini quantity. Ini juga dimasukkan. Oke. Terus yang terus ini. Nah, buat yang filter rowsnya ini yang dimasukkan itu cuman eh, kolom-kolom sama atau atribut punya si ini fakta detail transaksi data database lookup 3 yang ini. Jadi yang dimasukkan di filter rows itu bukan kolom dari database 1 sama database 2, tapi kolom yang di database lookup 3 yang di fakta detail transaksi aja. Udah, itu doang. Kan ada 3 tadi, ID produk, ID member, sama quantity. Oke, okay. Habis itu yang tabel output. Ya, tabel output itu, nah tabel output itu target tabelnya faktor detail transaksi ya. Jadi walaupun ada dua tabel yang dimasukkan, ya ada dua tabel yang dimasukkan di sini, itu nggak ngaruh di sini ya di tabel outputnya. Tabel outputnya tetap fakta detail transaksi. Karena yang mau kita tuju itu fakta detail transaksi, bukan kedua tabel itu tadi. Gitu. Nah, kalau udah di run, kita cek bisa apa enggak. Loading ya. Nah, sudah bisa semua, berarti tidak ada error. Soalnya sudah diperbaiki ya rumusnya sebelumnya. Jadi udah semua. Terus yang ini, yang terakhir itu job 1 buat transformation baru, itu job 1. Nah,
di job satu ini sendiri, itu isinya penggabungan dari beberapa transformation. Nah, tadi kan kita udah buat 3 transformation. Apa aja? Yang pertama tim produk tadi, yang ini. Kemudian yang kedua tim pembeli, yang ketiga fakta detail transaksi. Nah, ini start dimasukin dulu, desain start dimasukin dulu, terus yang transformation satu dimasukin, transformation dua dimasukin. Nah, namanya itu bukan itu ya, namanya sesuai folder kalian. Maksudnya kalau misal yang transformation satu ini namanya kalian save, ya foldernya, nah foldernya kalian save dengan nama bin produk, berarti yang dimasukin di sini tuh ya bin produk. Bentar dibuka dulu. Tuh, yang nama transformation ini cuma nama itu doang sih, nama asal doang. Tapi data yang dimasukin tuh data punyanya bin produk yang udah dibuat tadi. Gitu. Diganti aja ya biar nggak bingung. Ini yang transformation 3. Nah, terus kalau udah kalian ini sukses, begini. Nah, ini dimasukkan gitu. Nah, kalau udah clearance berhasil apa enggak proses penjalinan ketiga tabel tadi. Tuh, bentar masih loading. Bentar, sabar. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Sudah jelas semua ya berarti. Nah, cukup sekian. Eh, oh, itu dicoba dulu KPI-nya. KPI yang baru tadi dicoba di database yang baru. Bentar.
Tambahkan lagi. Nah, nah, ini tampilan KPI-nya. Nah, udah muncul Brianti, ID produk terbanyaknya yang 16. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.